terkait PG Mungkin apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Selamat sore rekan-rekan wartawan sekalian. Terkait dengan perkembangannya Peggy Setiawan, kebetulan saya bersama rekan saya Insan Nasarudin, kami berdua hadir di sini. Kita ingin sampaikan terkait perkembangan kasus dari Peggy Setiawan, karena kita lihat bahwa sekarang banyak sekali terjadi simpang siur tentang berita Peggy Setiawan ini, dan kita melihat bahwa di sini menurut kami tim kuasa hukum kemarin setelah ada prarekonstruksi, di situ kami agak kecewa. Kenapa? Karena ketika prarekonstruksi dari tim kuasa hukum tidak diberitahu oleh pihak kepolisian. Harusnya itu tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan harus diberitahu bersama keluarga. Karena di sini Peggy Setiawan sangat dirugikan. Jadi harusnya kita diberitahu. Yang kedua, ketika prarekonstruksi itu, saksi-saksi itu tidak keluar dari mobil. Mereka nggak keluarkan dia dari mobil, harusnya dibiarin aja dia keluar dari mobil, diberikan kesempatan bagi wartawan juga bisa meliput, sehingga ada transparansi bagi bangsa Indonesia ini. Karena kan sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat mengharapkan agar ada kejelasan dari kasus ini. Terkait dengan polisi mengatakan bahwa 2 DPO fiktif, nah ini juga kami rasa terlalu prematur. Jadi saya kira itu informasi yang ingin kita sampaikan. Bang, tapi ini Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap ini tuh Peggy Setiawan alias Perong, apa memang Peggy Setiawan namanya doang sih, Bang? Oh, soal Peggy Setiawan ini diduga bahwa ini masih dugaan ya. Dugaan polisi bahwa Peggy ini adalah pelaku yang sebenarnya. Padahal pada saat kejadian Peggy Setiawan ini tidak ada di TKP, tapi dia ada di Bandung. Jadi sangat simpang siur sekali, dan waktu ibunya Peggy juga telepon saya itu nangis-nangis mengatakan bahwa anak saya tidak bersalah. Bang, tolong dibantu karena anak saya tidak bersalah. Kasihan kami, hanya masyarakat kecil. Papanya Peggy kuli bangunan, saya juga hanya seorang pembantu. Masa anak saya mau melakukan tindakan yang seperti itu? Jadi saya rasa bahwa tolong pihak kepolisian selidiki, cari bukti lagi terkait yang masih buron, sehingga bisa ada kejelasan baik bagi keluarga Peggy sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia. Tapi hal apa sih yang menguatkan Abang dan ini untuk membuktikan bahwa dia bukan tersangka ini maksudnya di pihak kepolisian? Iya, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan, teman-teman. Bahwa begini, apa yang menjadi bukti kuasa hukum bahwa Peggy itu adalah teror in persona? Artinya kami menduga bahwa Polda Jawa Barat di sini itu keliru melakukan penangkapan terhadap seseorang. Dugaannya apa? Kami juga mengajukan saksi-saksi. Kami memiliki saksi-saksi yang notabene-nya ketika peristiwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Bahkan di tanggal kejadian ada bukti juga kok yang menegaskan bahwa Peggy Setiawan menerima upah dari hasil pekerjaannya. Jadi ironis sekali. Maksud kami di sini hadir sebagai kuasa hukumnya Peggy semata-mata ingin kita melihat bahwa penegakan hukum yang secara utuh. Jangan kita mengulang lagi peristiwa Sengkun dan Karta yang terjadi tahun 1977 gitu loh. Jangan sampai ada peradilan sesat. Makanya kehadiran kami sebagai kuasa hukum dalam selaku kuasa hukum si Peggy Setiawan semata-mata untuk menunjukkan kepada aparat penegak hukum, ayo kita bersama-sama, ayo kita ungkap siapa sih pelakunya sebenarnya. Karena DPO yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan
dalam hal ini adalah klien kami adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda, bahkan kejadian di klien kami berada di Bandung, tapi dikait-kaitkan. Kalau kembali kita menarik lagi peristiwa ini sebenarnya ya kawan-kawan, bahwa kami selaku kuasa hukum menilai ini karena adanya viral. 8 tahun yang lalu Peggy sudah didatangi pihak kepolisian, tapi kenapa nggak ditangkap? Kalau memang si Peggy pelakunya, kenapa nggak dilakukan upaya hukum? Kenapa nanti ada film yang viral, kemudian Peggy dikait-kaitkan, kemudian ditahan? Menurut hemat kami bahwa penahanan Peggy yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu masih sangat prematur. Kenapa nggak dikumpulkan dulu bukti? Kenapa nggak dipenuhi dulu unsur-unsurnya? Ini masih sangat kurang. Bahkan 5 terpidana yang diperiksa tidak mengenal Peggy dan hanya 1 orang yang mengenal Peggy. Bagaimana dari unsur pembuktian? Kita berbicara masalah pelaku pidana, hukum itu jangan abu-abu, hukum itu harus nyata. Hukum itu harus terang. Tidak boleh ada kesimpang siuran. Makanya kami meyakini selaku kuasa hukum Peggy bahwa Peggy yang dijadikan DPO dan ditangkap hari ini adalah bukan Peggy si pelaku. Kami sangat meyakini itu. Bahkan kami hakul yakin itu bukan adalah Peggy yang menjadi pelaku kejahatan dari peristiwa pembunuhan Vina. Kira-kira seperti itu, kawan. Tapi Bang, apa action para lawyer sendiri untuk mencabut dakwaan itu? Kalau kita berbicara apa yang tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra-peradilan, ya kan? Tapi kalau ini yang kemudian sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan kok. Kami punya bukti-bukti kok. Kalau hari ini kepolisian punya bukti, kami punya bukti. Bahkan semalam itu dilakukan BAP, ada 3 orang dilakukan BAP, 2 orang itu disita lagi ponselnya. Kami nggak mengetahui apa maksud dari sitaan ponselnya ini. Apakah ponsel ini yang dipakai 8 tahun yang lalu atau seperti apa? Kan begitu. Jadi kami coba untuk membuat terang dengan menghadirkan saksi. Ada loh saksi, ada loh pihak-pihak, ini loh pihak-pihak yang mengetahui bahwa peristiwa terjadi di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung. Ini loh saksi-saksinya. Tapi kenapa sampai handphonenya aja dilakukan penyitaan? Ya is okay lah, silakan aja. Tapi yang pasti kami juga sudah mengantongi seluruh bukti-bukti bahwa yang Peggy Setiawan selaku klien kami adalah bukan seorang pelaku. Kami meyakini, Bang, dan kami akan mengajukan di pengadilan. salah satu bukti yang menguatkan bahwa Peggy klien lo itu bukan tersangka apa sih Bang? Kalau boleh tahu Bang mungkin Bang. Ya, ada Kalau kita bicara masalah pembuktian, maka rujukannya ya tentunya KUHP. KUHP itu secara hierarki saksi yang paling utama. Kami memiliki saksi yang memiliki kualitas yang baik, yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak, di mana keberadaan Peggy. Itu semua kami miliki kok. Makanya kami akan counter pada saat di pengadilan. Kami sangat optimis. Kalau seandainya kepolisian kan sudah berlarut-larut juga penahanan Peggy ini, ajukan saja. Silakan ayo kita uji. Kami sangat siap kok selaku kuasa hukumnya Peggy untuk menentukan sejauh mana peristiwa, apakah orang ini tepat atau bukan. Kami mendukung kok. Kami mendukung kepolisian untuk tangkap si pelaku sebenarnya. Jangan sampai tangkap error in persona, salah orang. Itu yang kami hindari. Dan itu akan kami buktikan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang melakukan tindak pidana. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi satu saya tambahkan lagi di dalam KUHP pasal 184 itu berbicara tentang bukti. Jadi kita melihat di sini bahwa jangan sampai omon-omon, cuma omon-omon. Kenapa? Karena hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Kalau polisi punya saksi, punya bukti, kami juga punya saksi dan punya bukti. Nah, kita akan buktikan itu nanti di persidangan nanti, di dalam pra-peradilan nanti. Atau mungkin Abang punya kisi-kisi mungkin Bang, siapa Peggy pelakunya sebenarnya Bang? Saya kira itu belum bisa kita ungkapkan di sini ya, karena itu menjadi senjata kami di pengadilan nanti. Artinya sudah, Ya. paling tidak sudah Ada petunjuk, kita sudah punya petunjuk. Bener nggak sih Bang bahwa Peggy yang dimaksud itu bener anak pejabat gitu, maksudnya punya jabatan tinggi lah gitu?
Karena kan yang seperti yang di film Vina 7 Hari itu Egy itu kan anak pejabat gitu. Kami tidak mau berspekulasi dalam perkara ini. Artinya silakan saja kami mendukung siapa yang melakukan perbuatan, dia harus bertanggung jawab. Apalagi perbuatan ini menurut kami adalah perbuatan yang sungguh tercela. Hanya kami menekankan jangan sampai penegakan hukum ini adalah salah orang. Silakan tangkap, kalau DPO itu silakan tangkap. Tapi jangan sampai orang yang keliru yang ditangkap. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan netizen. 8 tahun berjalan kok ini. Bukan waktu kemarin sore. Tiba-tiba Peggy dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penahanan. Yang 8 tahun yang lalu Peggy juga sudah didatangi. Kenapa nggak dilakukan penahanan? Kenapa nggak dilakukan proses hukum? Tapi kan ternyata enggak. Muncul filmnya, menjadi viral, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, dan kami yakini itu adalah salah orang. Bang, tapi kalau memang merasa tidak bersalah Bang, tapi apa sih alasan dari Peggy ini selama di Bandung ini memakai nama palsu Bang, Robi Irawan itu? Sebutan-sebutan nama palsu itu kan bukan Peggy yang menyematkan. Bukan Peggy yang menyematkan. Tidak ada dia mengatakan bahwa adalah Robi Irawan atau Peron, kan bukan dia yang sematkan itu. Dan ini yang lagi kami gali, informasi dari siapa yang menyematkan nama Peron kepada Peggy Setiawan atau nama-nama yang lain kepada Peggy Setiawan, kan kira-kira seperti itu kawan-kawan. Artinya bukan dari Peggy sendiri. Iya, bukan dari dia dong. Peggy sendiri tidak diakui sebagai Iya. anak dari ayahnya. Nah itu kenapa Bang? Kalau Maksudnya? merasa kan Peggy di Bandung itu sama Iya. ayahnya itu tidak diakui sebagai anak tapi keponakan Bang. Itu persoalan intern, itu persoalan intern. Persoalan internal Persoalan intern. kita nggak bisa buka sekarang. Ya. Nanti itu di persidangan tadi saya sudah sampaikan. Hanya yang pasti bahwa kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan sangat siap untuk menguji kebenaran ini di persidangan, bukan dalam menguji kebenaran apakah dia melakukan perbuatan atau tidak, tapi kami menegaskan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada si Peggy Setiawan selaku klien kami adalah bukan pelakunya. Kira-kira seperti itu. Kemudian perlu kami tegaskan kepada rekan-rekan bahwa ini bicara hukum pidana, pembunuhan, tuduhannya, ancamannya tidak main-main. Di dalam asas hukum pidana ada namanya asas bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi terkait yang disampaikan tadi mengenai apakah orang tuanya mengaku dia sebagai ponakannya atau apakah dia berganti nama, itu harus diuji. Sekali lagi kami tegaskan bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Demikian. Kondisi Peggy sendiri sekarang gimana? Ya, Kondisi Peggy sendiri? kondisi Peggy ya sampai saat ini dia masih merasa tertekan. Terakhir informasi yang saya terima, Peggy sangat tertekan. Bahkan yang saya dengar, dia juga tiap malam nangis terus karena ada isu-isu bahwa dia mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi ini masih isu. Itu yang saya dengar langsung dari keluarga Peggy, ya seperti itu. Saya pikir kalau sampai ke Nusa Kambangan, waduh, ini kasihan orang yang kita merasa, ya kami sebagai kuasa hukumnya merasa bahwa dia tidak bersalah, hanya anak seorang kuli bangunan dibuat seperti ini, kan sangat ironis. Makanya kami sangat memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon dukungan doanya juga agar pelaku yang sesungguhnya bisa ditangkap, jangan orang lain yang dikorbankan. Bang, tadi kan abang bilang katanya dengan tidak diakuinya Peggy oleh ayahnya kan itu ada intern, paling tidak kisi-kisinya lah Bang, karena kan nanti akan ada simpang siur lagi nih Bang berita. Kalau sekali lagi minta maaf kepada rekan-rekan wartawan, kami tidak bisa ungkapkan di sini. Itu yang tadi rekan saya bilang bahwa kami akan punya kejutan-kejutan di pengadilan nanti pada saat kita pra-peradilan nanti. Dukungan dari masyarakat Cirebon Bang, melihatnya gimana Bang tanggapannya Bang? Ada demo nih soal Peggy. Iya, banyak masyarakat yang sangat mendukung untuk Peggy ini dibebaskan karena mereka tahu, banyak yang tahu pada saat kejadian itu dengan saksi-saksi itu, banyak yang tahu bahwa Peggy itu sedang berada di Bandung. Bahkan mama kandungnya juga via telepon dengan saya ada di Bali, malam-malam mamanya telepon nangis-nangis.
Pak, tolong anak saya, Pak. Anak saya tidak bersalah, Pak. Pada waktu kejadian anak saya itu ada di Bandung. Jadi ya seperti itu. Kan Abang, bukti-bukti untuk itu demo- akan dikeluarkan kapan bang? Saat pengujian pengadilan. Kira-kira Yang pasti pengujian pengadilan, karena kami menilai begini bahwa tidak mungkin lah kan kami hadirkan bukti-bukti ke media. Jadi seolah-olah media adalah pengadilan, kan seperti itu. Jadi pada saat kami mengajukan di pengadilan, kami akan sampaikan semua bukti. apa nih? Ya pada saat pemeriksaan pengadilan. Kita Tapi masih- pasti ya, kami masih godok semuanya. Masih godok Doakan karena saja. Ya. kita kan tim, ada kurang lebih 60 lebih lawyer. Jadi kita harus gelar sama-sama dulu dan kita kan punya garis komando juga. Jadi nanti saatnya nanti yang pasti di pengadilan lah. Bang, hari ini kan di Cirebon ada tabur bunga, terus ada demo juga di TKP gitu ya Bang. Bang, mungkin kira-kira di sana ada berapa lawyer Bang yang mendampingi dan tanggapan gitu Bang? Lawyer di sana Acara cukup di banyak. Cirebon. Cukup banyak, ada puluhan. Cukup banyak. Mungkin dari kesaksian Ibnunya sendiri bang, gimana bang? Lihatnya yakin nggak sih dengan kesaksian si Ibnu ini? Ya ibunya nangis. Ibnu Oh, Ibnu. temennya Ibnu ya. teman Kuli bangunan. Kuli bangunan. Oh Ibnu. Ya, kalau kesaksian Ibnu memang artinya apa yang dia lihat kan? Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Karena kualitas sebagai saksi itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami kan. Dan seharusnya itu kesaksian-kesaksian yang selaku rekan-rekan Peggy yang betul-betul mengetahui keberadaan Peggy, ya harusnya itu menjadi pusat perhatian. Jadi jangan maksud saya begini, hukum itu tidak mencari kesalahan orang lain, tapi menemukan sebuah kesalahan atau menemukan buktinya. Kan seperti itu. Jangan dicari-cari kira-kira oh ini kurang menguatkan dari sangkaan, kita hilangin. Ini menguatkan sangkaan, ayo kita kuatkan. Enggak bisa begitu seharusnya. Hukum itu bukti yang ada itulah yang coba diuraikan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kan seperti itu. Tapi yang kemudian kami melihat bahwa dalam kasus DPO-nya Peggy Setiawan selaku klien kami terlalu banyak kejanggalan. Kira-kira seperti itu. Rencananya siapkan berapa saksi mungkin bang? Kira-kira. Banyak banget pokoknya. Kami banyak banget. Bahkan kemarin juga di pihak kepolisian kita mengajukan juga saksi. Berapa orang? Bang, Ya kan ada 3 orang itu kami mengajukan saksi. kemarin ada saksi yang diperiksa di Polda Jabar ya, Iya. tanggapannya Bang? Iya, makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa 3 orang kemarin diperiksa di Polda Jabar, ya kan. Artinya 3 orang ini kemudian 2 orang itu kan disita handphonenya. Nah, kalau menurut saya apa relevansinya penyitaan handphone dengan kesaksian? Karena pada prinsipnya bahwa saksi ini adalah orang yang memberi terang sebuah peristiwa pidana, yang kemudian handphone mereka disita. Ya silakan saja, itu mungkin kewenangan penyidik, mungkin menjadi sebuah kerahasiaan penyidik, ya silakan saja. Kami tidak mengintervensi di situ ya. Tapi hanya kami menilai bahwa penyitaan terhadap handphonenya ini kami rasa-rasanya agak sedikit janggal. Peristiwa ini sudah 8 tahun yang lalu soalnya. Kemudian baru sekarang handphonenya disita. Kira-kira seperti itu loh. Kalau kemunculan Mel sendiri gimana nih Bang yang kemarin Yang mana? sempat bikin heboh ya di TV One? Kemunculan Mel, sosok Mel. Oh, kami nggak terlalu menanggapi itu. Apapun lagi sama juga yang menyangkut masalah kesurupan dan sebagainya, kami nggak menanggapi jauh-jauh lah. Bang, tapi itu kan Mel ada di itu bang, TKP bang. Itu Mel itu dia sama Linda, sama Eki dan sama Vina. Mungkin gimana sih Iya, tanggapan Abang. kesaksian dari Mel? Ya silakan aja, kalau dia mau bersaksi silakan aja. Artinya sampaikan aja. Ini kan rule-nya dari wilayah penyidik. Sampaikan aja. Artinya nanti kita uji seperti apa kesaksian Mel ini. Artinya pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan, kami juga selaku kuasa hukum bisa otomatis nanti dalam persidangan bisa menilai itu. Kira-kira begitu kawan-kawan. Artinya kesaksian Mel ini kira-kira bisa memberatkan atau meringankan Kami Peggy tidak nggak, mau Bang? masuk untuk menilai kualitas kesaksian seseorang. Silakan aja dia bersaksi. Karena itu hanya bagian dari petunjuk. Ya. Itu nggak bisa dipakai sebagai alat bukti, tapi hanya sebagai petunjuk saja. Berapa persen keyakinan nih bang bakal si Peggy ternyata bukan tersangka sebenarnya? Ya optimis sih ya. Kita sangat optimis lah. Optimis. Keyakinan kita sih Peggy akan bebas. Kami sangat optimis itu. Mungkin misalnya nanti bebas nih dan ternyata bukan,
akan responnya seperti apa? Mungkin akan ada melaporkan Oh enggak lah, pihak-pihak atau Enggak sampai ke situ. kami, ya kan kami Dia udah bebas saja, kita udah alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Bang, pihak dari Hotman Paris mungkin ada yang mempertanyakan Peggy juga nih jadi tersangka. Ada respon nggak mungkin? Kalau pihak mereka silakan aja. Yang mereka pertanyakan apa? Apa yang pihak mereka pertanyakan? Dalam kapasitas apa? Ya. Apakah si Peggy orang yang tepat atau tidak? Kalau menurut hemat kami tegasin lagi bukan orang yang tepat. Salah orang ini. Kira-kira seperti itulah. Karena begini, 5 orang ini yang terpidana, 5 orang tidak mengenal kok. Ya. Cuma 1 orang yang mengenal. 1 orang ini pun pada saat pemeriksaan di 2016 di persidangan dia katakan tidak mengenal. Kok begitu diperiksa sekarang dia katakan kenal. Ini 1 orangnya. Ini kan ironis. Makanya terhadap kesaksian yang 1 orang ini kami sedang mempelajarinya. Apakah kami ada dugaan kesaksian palsu nantinya? Ya nanti kita lihat perkembangan ke depannya. Berarti banyak kejanggalan ya bang? Banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan. Ya. Iya kan? Abang dengar-dengar katanya di antara puluhan pengacara ini ada yang diancam. Mungkin ada kebenaran atau isu tersebut, dengar nggak sih bang? Belum Enggak Belum ada ya. Artinya begini, pengacara atau kuasa hukum Peggy itu sebenarnya mewakili dari seluruh keinginan masyarakat. Artinya siapa yang bersalah, siapa yang didapatkan oleh kepolisian itu kita sama-sama dorong kok. Kita sama-sama ungkap. Hanya yang kita menjaganya bersama adalah jangan sampai orangnya salah. Betul. Jangan sampai orangnya salah, itu saja kok kami hadir. Jadi ayolah kita mengajukan bukti-bukti, ayo kita uji. Pengujiannya di mana, bahkan bermuara ke pengadilan. Kita tunggulah nanti pengadilan. pengen Ya. Bapak Eki nongol nggak nih bang? Bapaknya Eki pengen nongol nggak sih? Menurut abang sendiri pengen nggak sih bapaknya Eki itu berubah suara gitu? Kalau sampai saat ini, karena ini tim-tim ada yang di Cirebon, kemudian ini ada di sebagian di Bandung, kami yang di Jakarta. Untuk ketemu sama bapaknya Peggy juga kami sampai saat ini kami belum ketemu. Mungkin besok kami rencana agenda itu ke Bandung juga. Bapak Eki. Bapaknya Eki kan dia juga sebagai orang tua korban. Oh ya, kalau ada momentum untuk dipertemukan itu, menurut kami nggak ada salahnya. Artinya Bapak Eki ini kan anaknya sebagai korban, nggak ada masalah. Saya pikir sah-sah saja, mungkin kita bisa lebih berdiskusi lagi. Kira-kira seperti apa pelaku-pelaku sesungguhnya. Yang pasti di dalam BAP pemeriksaan pengadilan 8 tahun yang lalu, itu ada 11 orang. Yang baru tangkap 8. 3 ini harus nyata. Jangan berubah-ubah. Polres Cirebon kan mengatakan ada 11 orang. Bahkan pengadilan juga ada 11 orang. Kalau yang kemudian 8 saja, kemudian 3-nya mana? Ironisnya jangan sampai hanya untuk menjawab dari keinginan para netizen dicomotlah si Peggy ini. Kami khawatirnya itu, bukan kami menuduh, tapi kami menduga. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Maka jangan sampai ada peradilan sesat lagi mengulang kepada kasus Sengkon dan Karta. Kami nggak mau itu, kami jaga itu secara hukum. Kira-kira seperti itu. Bang, kabarnya ada tokoh baru lagi nih muncul, saksi kunci katanya sebutannya, namanya AF. Katanya dia berani disumpah, dia yakin banget kalau Peggy Setiawan ini pelakunya. Mungkin ada respon bang? Itulah yang saya katakan, si AF ini dulu mengatakan. Si AF dulu ini mengatakan 8 tahun yang lalu tidak mengenal Peggy, sekarang mengenal lagi. Gimana itu? Kalau sudah terjadi perbedaan pernyataan, memberikan keterangan, itu yang kami lagi gali. Kira-kira begitu. Yang si AF ini. Ada ultimatum nggak mungkin dari abang kira-kira untuk belum AF lah, sendiri? belum. Nanti aja kita lihat. Makanya saya bilang akan banyak kejutan-kejutan ya ke perkara ini, ya. Oke? Nah teman-teman